kita tadi belajar metode Lagrange. Ya. Metode Lagrange itu pada dasarnya dia stepnya adalah yang pertama itu mencari titik ekstrim ya, mencari titik ekstrim katakanlah A, B yang memenuhi apa tadi? Siapa yang masih ingat? Memenuhi apa? Grad dari F itu ya, A, B itu harus sama dengan lambda dikali grad G. A, B. Betul. Dengan lambdanya itu apa? Dengan lambda itu adalah konstanta yang diberi nama sebagai pengali Lagrange. Nah, lambdanya itu bilangan real, bisa positif, bisa negatif, bisa pecahan, tidak harus integer ya. Kemudian F adalah fungsi yang akan dicari optimasinya ya. Fungsi optimasinya. Sedangkan G adalah fungsi kendala ya. Fungsi kendala atau constraint. Lalu cek yang nomor 2 adalah setiap titik ekstrim ya. Titik ekstrim yang diperoleh pada step 1 itu dianalisa apakah masuk ke dalam titik maksimum atau masuk ke dalam titik minimum. Nah, di sini saya akan membahas example ya, untuk membandingkan jawaban dengan menggunakan metode Lagrange dengan menggunakan metode second derivative test yang sudah saya bahas sebelumnya. Ya, jadi ini dia rumus untuk pengali Lagrange. Di mana grad tadi berupa apa grad? Grad itu adalah gradien ya. Notnya tadi kita punya grad dari suatu fungsi. Katakanlah fungsinya x, y, z. Maka adalah suatu vektor yang isinya adalah turunan parsial terhadap x untuk komponen i, turunan parsial terhadap y untuk komponen j, dan turunan parsial terhadap z untuk komponen k. Oke, kita lanjutkan ke example ya. Saya akan ambil 2 example di sini ya. Example pertama yang tadi bilangan. Example 1. Kita punya apa? Misal ada 3 bilangan real. Katakanlah x, y, z. Ya, yang memenuhi x plus y plus z itu sama dengan tadi 500 ya. 500. Lalu Anda diminta untuk tentukan nilai x, y, dan z yang perkaliannya maksimum. Oke. Nah, kalau diberikan dalam bentuk soal cerita, maka Anda perlu menganalisa siapa yang menjadi F, siapa yang menjadi G. Ya, pertama, kita definisikan fungsi F. Fungsi F, X, Y, Z adalah fungsi yang mau dioptimumkan. Nah, di sini silakan fokus pada pertanyaan. Dimintanya adalah tentukan nilai X, Y, Z yang perkaliannya maksimum. Jadi yang mau dimaksimumkan apa? Yang mau dimaksimumkan adalah perkaliannya. Ya, jadi kita punya Fx, Y, Z-nya adalah X dikali Y dikali Z. Ya, ini untuk yang mau dioptimasi. Sesuai ya, yang digarisbawahi warna merah itulah dia yang mau dioptimasi. Pakai tulisan warna merah juga. Sekarang kita mau cari fungsi constraint. Ya, fungsi constraint kita kasih nama G, X, Y, Z itu adalah fungsi yang menjadi pembatas atau teman-temannya bilang domain ya. Batasan domain kita sampai di mana? Nah, ternyata kita punya batasannya adalah X plus Y plus Z sama dengan 500. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa konstanta 500 boleh pindah ke kiri, boleh mana. Yang penting konsentrasi dengan variabelnya ya. Nah, maka di sini saya punya G-nya adalah X plus Y plus Z dan ini adalah kendalanya ya.
Kendala atau batasan atau constraint. Kemudian tugas kita selanjutnya adalah kita mau mencari grad. Karena kalau Lagrange kan butuh grad. Ya. Dari sini, siapa yang mau untuk grad F? Saya mau. Silakan. Jadi apa grad dari F-nya? Betul. Mau pakai notasi IJK atau mau pakai notasi apa namanya? Himpunan pasangan berurutan? Bebas. Mau pakai koma? Oke, koma. Pakainya XZ, lanjut dengan X ya. Begini ya, betul ya teman-teman ya. Ini adalah grad untuk F. Sekalian didimus untuk yang grad G-nya jadi apa? Belum lambda. Kita belum menginputkan ke perkalian Lagrange belum. Pelan-pelan didimus. Iya, 1,1,1 begitu ya. Oke, terima kasih didimus, boleh di-mute kembali. Nah, jadi teman-teman, inilah yang membedakan antara kalau kita pakai metode Lagrange sama kalau pakai metode yang second derivative test. Kalau pakai second derivative test, kita tidak menemukan adanya fungsi yang 3 variabel. Ya, karena memang kita bawa ke fungsi 2 variabel. Gitu. Nah, kalau sekarang fx,yz dibiarkan tetap fx,yz aja. Ya. Nah, sekarang selanjutnya jika kita sudah menemukan grad F dan grad Z, sekarang kita pakai untuk memenuhi persamaan Lagrange-nya ya. Persamaan Lagrange-nya itu sendiri adalah grad F, jangan ketukar masalah FG. Penulisan F dan G itu memang boleh ketukar. Siapa mau jadi F, siapa mau jadi G, bebas. Yang penting adalah yang dikalikan dengan pengali Lagrange lambda adalah yang merupakan fungsi kendala. Sehingga saya peroleh adalah YZ, XZ, XY akan sama dengan lambda semua. Ya, jadi kita punya lambda, lambda, lambda. Nah, seperti itu. Ya, dan ini kita harus paksa bahwa yang biru dengan yang biru, yang hijau dengan yang hijau, yang kuning dengan yang kuning. Dari yang warna biru saya punya bahwa YZ sama dengan lambda. Dari yang hijau saya punya XZ sama dengan lambda. Dan dari yang kuning saya punya XY sama dengan lambda. Lalu saya gabungkan kedua ini. Kan harus memenuhi ketiga-tiganya ya. Hati-hati bahwa kalau tadi di contoh yang tadi pagi kita punya ternyata lambda, X dan Y-nya harus memenuhi 2 persamaan. Kalau sekarang harus memenuhi ketiganya. Ya, karena ternyata kita menghasilkan 3 persamaan yang simultan. Ya, jadi sistem persamaan yang mengandung 3 persamaan di sana. Oke. Dari biru dan hijau, saya punya bahwa YZ akan sama dengan XZ. Gitu ya. Dari sini saya bisa punya apa? Saya bisa punya X sama dengan Y. Ya, penggabungannya bebas, mau siapa dengan siapa dulu nggak masalah. Ya, oke. Kemudian yang penting kita mau mereduksi, mau memperoleh nilai X, Y, dan lambda. Kalau dari sini saya punya apa? Dari sini saya punya XZ sama dengan XY. Ya, dari sini saya punya apa berarti? Y sama dengan Z. Boleh nggak saya gabungkan lagi dari sini? Jadi punya apa? X? Ya, betul sekali. Saya punya X sama dengan Y sama dengan Z. Jadi justru lebih simpel. Ya, apa yang kita lakukan sekarang? Saya punya constraint nih. Saya punya constraint X plus Y plus Z sama dengan 500. Di sini saya punya X sama dengan Y sama dengan Z. Boleh nggak kalau ini semua saya reduksi menjadi 3X sama dengan 500? Boleh nggak? Boleh ya? Jadi X-nya adalah 500 per 3. Sama kayak tadi. Kira-kira gini apa yang membedakan. Kalau kita pakai second derivative test,
kita menemukan tadi titik ekstrimnya ada 4. Tapi kebetulan selain 500/3 itu saddle point. Nah, kalau di Lagrange, dia tidak bisa membaca yang saddle point. Dia hanya bisa titik kritis yang hanya akan menjadi kandidat maksimum dan minimum. Oleh karena itu ketika ngecek dia maksimum minimumnya, cuman cukup ngecek seperti yang tadi. Kita boleh pakai testing titik lain. Ya, di sini kelihatan bahwa yang terbaca hanya titik kritisnya yang menyebabkan dia maksimum atau minimum. Kalau X-nya 500/3, otomatis karena X sama dengan Y sama dengan Z, berarti ini akan sama dengan Y dan sama dengan Z. Berarti titik kritisnya adalah titik kritis adalah 500/3, 500/3, dan 500/3. Tapi kita belum tahu ini akan menjadi maksimum atau enggak. Hanya saja kebetulan di sini kalau di soal, tentukan nilai X, Y, Z yang perkaliannya maksimum. Jadi otomatis tanpa dicek pun sebetulnya kita sudah bisa kasih statement bahwa titik kritis ini akan menjadi maksimum, kecuali jika pertanyaannya berupa fungsi dan kalau soal cerita udah jelas biasanya. Kalau soal cerita udah jelas dia mintanya maksimum atau minimum. Tapi kalau diberikannya fungsi, pertanyaannya adalah tentukan titik kritisnya, tentukan jenisnya, gitu kan ya, tentukan jenisnya. Kalau diminta titik kritis dan jenisnya, artinya jenisnya belum tahu maksimum atau minimum. Kalau di sini, karena soalnya adalah tentukan nilai X, Y, Z yang perkaliannya maksimum, maka otomatis ini akan memberikan hasil yang maksimum. Kalau nggak percaya, coba dibuka lagi catatan tadi pagi, ini menghasilkan berapa F-nya? F dari 500/3, 500/3 dan 500/3 tadi berapa hasilnya? Dihitung nggak tadi pagi? Ya, tinggal dikalikan semua aja ya. 5 dikali 5 dikali 5. 25 dikali 5 ya. 125 dikali 5 ya 125. 125, nolnya ada 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 dibagi dengan 27. Anda boleh tes ya notnya Anda boleh tes titik lain berapapun titiknya. Tes titik lain itu akan memberikan nilai F yang pasti lebih kecil daripada 125 juta per 27. Gitu. Ya, kita mulai dengan contoh yang lain. Kok merah? Kita mulai dengan contoh yang lain. Ya, example-nya kita mau hitung tentukan titik ekstrim. Nah, Lagrange ini dia tidak bisa membaca maksimum atau minimum lokal ya. Dia cuma bisa menentukan global aja. Karena kalau sudah lokal kan, ada gunung tinggi, ada bukit rendah, tapi kan sama-sama gunung ya, sama-sama punya puncak. Nah, dia karena tidak punya kemampuan untuk menyimpulkan seperti second derivative TEF, ada D, ada fxx kalau kurang dari 0 seperti apa, jadinya Lagrange ini hanya bisa membaca yang global-global aja ya. Pokoknya yang paling besar dia jadi maksimum, yang paling kecil jadi minimum ya, seperti itu. Tentukan titik ekstrim. Yap. Punya ada 2, boleh, bisa jadi ada 2. Ini Lagrange. Oke, jadi gini. Oke. Nanti kalau mau tanya lagi diinterupsi aja ya. Ini fx,y,z sama dengan bentar, saya pilih soal dulu dari buku. Maksimumkan fungsi fx, mengoptimalkan ya mencari titik ekstrim. Nggak tahu maksimum, nggak tahu minimum. Ini xy ditambah xz. Ya. Dengan kendalanya adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 8. Ya,
Anda harus bisa bedakan yang mana fungsi yang mau dioptimumkan, yang mana kendala. Nah, ini adalah contoh soal seperti yang pertama tadi pagi. Contoh soal yang sifatnya to the point. To the point dikasih tahu fungsinya apa, dikasih tahu kendalanya apa. Berbeda dengan yang tadi soal cerita. Ya. Ini saya punya F adalah XY plus XZ. Siap-siap, siapa yang mau? G-nya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Siapa yang mau untuk grad F-nya? Dan grad G? Ada yang mau? Siapa mau coba? Kita lanjutkan. Berapa dia grad dari F-nya? Yuk, terhadap mau pakai IJK atau pakai koma? Oke. Berapa nih komponen pertamanya? Terhadap X ya, Y, Z. Lanjut ke suku kedua, turunkan terhadap Y. Oke, turunkan terhadap Y ya, jadi X. Yang ketiga, tetap X ya, karena terhadap Z. Bagaimana dengan G, Cindy? 2X. Kemudian, koma 2Y. Kemudian, 2Z. Ya, terima kasih Cindy, boleh di-mute kembali. Nah, ini dia kebutuhan untuk pakai Lagrange. Ya, grad F-nya dicari, grad G-nya juga dicari, maka langkah selanjutnya adalah kita mau cari titik ekstrimnya ya. Titik ekstrim. Kita lengkapi saja soalnya bahwa tidak hanya menentukan titik ekstrimnya, tapi juga menentukan jenisnya. Apakah masuk maksimum, yang mana yang maksimum, yang mana yang minimum. Ya, titik ekstrimnya diperoleh dengan cara grad F sama dengan lambda dikali grad G. Jadi kita punya Y plus Z X, X sama dengan, saya langsung inputkan lambdanya masuk ke dalam, 2X lambda, 2Y lambda, 2Z lambda. Dari yang merah, kita punya bahwa Y plus Z sama dengan 2X lambda. Dari yang biru, kita punya X sama dengan 2Y lambda. Dari yang hijau, kita punya X sama dengan 2Z lambda. Intinya sih ingat bahwa kita mau nge-solve berapakah X, Y, Z dan lambda. Berapakah X, Y, Z, dan lambda yang memenuhi 3 persamaan ini. Kalau Anda ingat aljabar linier, Anda punya sistem persamaan linier, Anda juga mencari solusi dari sistem kan? Ini juga sama, mencari dari solusi sistem, tapi sistem kita ini belum tentu linier. Ini non-linier. Kenapa? Karena ada perkalian antara variabelnya. X sama lambda dikaliin, Y sama lambda dikaliin, dan seterusnya. Makanya nggak bisa pakai cara aljabar linier. Nggak bisa pakai Gauss-Jordan, nggak bisa pakai Gauss, dan seterusnya. Eliminasi bisa, substitusi ya. Nah, sekarang kalau melihat ini, cara yang Anda hadapi, cara yang Anda pilih dengan cara yang saya pilih, itu bisa beda. Ya, tidak harus sama. Yang penting konsisten dengan pilihan sendiri, tidak nyontek tengah jalan. Gitu ya. Nah, kalau gitu paling enak kita nge-solve yang mana nih? Yang merah, yang biru, atau hijau? Siapa dengan siapa yang mau di-solve? Betul sekali, betul sekali. Pilihlah yang biru sama hijau dahulu, karena yang biru sama hijau keduanya ruas kirinya adalah X. Sehingga saya bisa, ini saya kasih nomor ya. Ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Lalu saya bikin dari nomor 2 dan nomor 3, itu saya peroleh bahwa 2Y lambda sama dengan 2Z lambda. Saya nulis apa ini? Di mulut Z yang muncul lambda dua-duanya. Oke, 2Z lambda. Apa yang bisa saya simpulkan dari sini? Saya punya Y
Iya, betul sekali. Saya punya Y sama dengan Z. Oke. Selanjutnya, ini katakanlah nomor 4. Apa lagi kita lakukan? Saya lihat dulu nih. Kalau Y sama dengan Z, berarti 1 jadi apa? 1 akan berubah menjadi apa? Dari 1 dan 4 ya. Dari 1 dan 4. Oke. Gimana? Saya punya 2Y sama dengan 2X lambda. Betul tidak? Ya, 2Y sama dengan 2X lambda. Apalagi nih? Oke. Persamaan yang merah, biru, hijau sudah terpakai. Sekarang tinggal dipakai. Yang penting kan tiga-tiga terpakai. Selanjutnya Anda mau pakai yang mana bebas. Sampai kehabisan ide. Pakai warna apa lagi? Ini nomor 5. Sekarang mau pakai yang mana? Mau nge-solve untuk 2 sama 5 dulu bisa tuh. 2 sama 5. 2 sama 5 menghasilkan 2Y-nya diganti. Oke, kita bikin ya. Kita coba dulu aja. 2-nya biru. Kalau Anda punya ide lebih simpel, silahkan ya. Saya pakai 2 dan 5. Dari 2 saya punya X sama dengan 2Y lambda. Dari 5 saya punya X sama dengan 2Y diganti dengan 2X lambda kuadrat. Oke. Apa yang terjadi dengan ini? Saya punya X dalam kurung 1 min 2 lambda kuadrat sama dengan 0. Bisa ngikutin sampai sini? Apakah saya bisa menemukan nilai X? Bisa? Dari sini saya punya apa? X sama dengan 0 atau 1 min 2 lambda kuadrat sama dengan 0. Saya tulis ulang, X sama dengan 0, atau bukan dan, ya, bukan dan. Karena kan yang membuat dia menjadi 0 antara X-nya 0, lambdanya bebas, atau X-nya bebas, tapi lambdanya harus, berapa berarti ini? Lambdanya adalah plus minus setengah akar 2. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk mencari nilai yang lain. Hati-hati bahwa ini berlaku atau X-nya 0 atau lambdanya plus akar 2 per 2 atau lambdanya minus akar 2 per 2. Ya, yuk. Kita masuk ke case yang pertama, yaitu jika X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, maka Anda boleh lihat foto di slide sebelumnya. Jika X sama dengan 0, maka dari Jika X sama dengan 0, coba dari 5. Lebih enak untuk melihat 5. Karena dari 5 saya bisa langsung tahu berapa Y-nya. Maka 5 yaitu 2Y sama dengan 2X lambda. Ini akan menjadi 2Y sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 0. Bisa mengikuti sampai sini? Bisa ya? Oke. Yang mana lagi yang bisa kita pakai? Kalau X-nya sudah 0. Kita mau cari apa berarti? Z. Oke, Z. Z, yang ada Z-nya. Mana? Sebentar. Oh, coba dari 4. Dari 4 saya punya apa? Dari 4. Iya, Y sama dengan Z. Y sama dengan Z, sedangkan Y-nya sama dengan 0. Maka Z-nya sama dengan 0. Gitu. Ya, lambdanya perlu dicari lagi nggak? Untuk case yang ini.
Nggak perlu ya, karena kita sudah dapatkan nilai X, Y, Z. Jadi kita memperoleh titik ekstrim yang pertama nih. Jadi titik ekstrim yang pertama, titik ekstrim, tapi belum dilengkapi dengan apa namanya, belum dilengkapi dengan nilai F-nya ya. Nanti nilai F-nya belakangan aja. Salah. Ekstrim. Dapatnya X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 0. Oke. Sekarang, case yang selanjutnya. Saya peroleh apa tadi? Jika lambda sama dengan yang positif dulu. Akar 2/2. Ya, kenapa sih yang pertama ada yang bisa tahu nggak? Kenapa yang ketika jika X sama dengan 0, saya nggak perlu cari lambda lagi? Ada yang tahu nggak kenapa? Saya pengen kalian bisa menjawab. Kira-kira kenapa lambdanya? Nggak perlu saya cari. Kenapa? Lambda itu kan hanya perantara ya. Kadang dicari, kadang tidak. Kalau misalnya ternyata dalam prosesnya kita sudah bisa menemukan X, Y, Z tanpa melalui lambda, ya nggak apa-apa. Toh, yang penting adalah bahwa kita mencari X ini sudah melewati ketiga persamaan yang wajib kita pakai, yang wajib dipenuhi. Yaitu yang mana persamaannya? Persamaan 1 yang merah, boleh lihat di foto, persamaan 2 yang biru, persamaan 3 yang warna hijau. Coba dicek, diinputkan X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Dipenuhi atau tidak? YZ 0 yang pertama, Y plus Z sama dengan 2X lambda. Berarti kan sama 0 juga. Ya, jadi kita nggak perlu cari lambda. Ya. Yang kedua, jika lambda sama dengan akar 2/2. Paling enak kita input kemana nih? Coba dilihat-lihat dulu. Saya mau pause dulu. Yang 2 warna biru adalah X sama dengan X sama dengan 2Y lambda. Lambdanya adalah akar 2/2. Ya. Jadi kita punya X sama dengan Y akar 2. Gitu ya. X sama dengan Y akar 2. Kemudian, X-nya Y akar 2. Kemudian dari 3. Bentar, 1 itu Y sama Z sama. Oke, sekarang perhatikan ke 1. Di 1, saya punya Y plus Z sama dengan 2X lambda. Tapi Y sama Z itu sama dari 4. Sehingga, boleh nggak kalau saya bikin jadinya 2Y sama dengan 2X lambda. Boleh nggak? Boleh ya, oke. Sekarang, apalagi nih, saya harus mereduksi salah satu. Lambda saya punya, X juga saya punya. Oke, tersolve. 2Y sama dengan 2. X-nya adalah Y akar 2. Lambdanya adalah akar 2/2. Jadi saya punya, dari sini apa? 2Y sama dengan 2Y. Oh, tidak solve dong. Nggak nge-solve apa-apa. 2Y sama dengan 2Y, Y-nya bebas. Berarti kita memilih persamaan yang salah. Jadi kita boleh ketemu seperti ini bukan berarti salah ya. Kita cuma trial dan error aja. Y plus Z, 2Y, bentar. Yuk kita cari. Yang ini saya beri keterangan tidak menghasilkan kesimpulan ya. Tidak ada kesimpulan apa-apa. Kalian bisa tebak ya kenapa nggak ada kesimpulan? Karena tadi dapatnya adalah 2Y akan sama dengan 2Y. Ya iya, terus kenapa kalau 2Y sama dengan 2Y ya? Jadi kita nggak pakai itu. Kalau kita pakai yang hijau, yang nomor 3, yang hijau itu tadi X sama dengan 2Z lambda. X-nya diganti dengan Y akar 2, Z-nya juga 2Y. Lambdanya akar 2/2. Ini nggak solve juga ya. Tidak ada kesimpulan juga. Tidak ada kesimpulan. Oke. Jangan-jangan cuma 1 ekstrimnya, cuma 0, 0, dan 0. Lanjut lagi, mana belum kita pakai? 2 sudah, 1 sudah, 3 sudah.
Berarti tidak menghasilkan apa-apa ya teman-teman ya? Betul tidak? Lambda 1 sudah, 2. Oke. Coba perhatikan. Kalaupun saya input ke 4 dan ke 5, ya, Y sama dengan Z, kemudian saya input ke 5, ada 2Y sama dengan, coba, saya penasaran. Coba input ke 5, yang 5 itu adalah 2Y sama dengan 2X lambda. Lambdanya, oh bisa nih. Jadinya apa kalau dari sini? 2Y ketemu nih. 2Y sama dengan X akar 2. Ketemu nggak ya? Berarti Y-nya apa? Dari sini Y-nya X akar 2 per 2. Gitu. X-nya 2 akar 2 per 2. Kemudian Y-nya sama dengan Z. Oke, kalau gitu dari sini X-nya, saya bikin dalam bentuk X aja. X sama dengan 2Y dibagi akar 2, atau sama dengan Y akar 2. Bingung nggak? Bingung tidak? Coba dicek. Apa? Kenapa? Bisa ya? Cek bahwa ini harus memenuhi, jangan lupa. Sama seperti soal tadi, bahwa kita punya yang namanya kendala. Soal tadi itu, kalau saya balik lagi ke soal 3 bilangan real yang kalau dijumlahkan jadinya 500. X plus Y plus Z sama dengan 500. Berarti X dan Z-nya harus 500. Nah, ini belum selesai. Tenang dulu. Ini titik ekstrim belum tentu menjadi kandidat yang memenuhi. Bahkan yang kita gagal, yang bawahnya, ada 2 nih ya, kita belum bergerak ke yang lambdanya 1 lagi nanti. Ada min akar 2 per 2, kita belum ke sana ya. Sebelum saya pindah page, ini kita cek dulu. Fungsi kendala kita tadi apa? Ada kendalanya yang berbentuk X kuadrat. Tadi soalnya apa ya? Bentar. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 8. Apakah titik ekstrim 0, 0, 0 memenuhi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 8? Tidak. Tidak memenuhi ya. Jadi walaupun dia sebagai kandidat ekstrim, tapi ternyata 0,0,0 tidak memenuhi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Jadi artinya, saya bisa bilang bahwa 0,0,0 dicoret dari daftar titik ekstrim. Justru yang bawah, yang kalau misalkan dia terlihat, waduh saya tidak memberikan kesimpulan apa-apa, bisa jadi itu akan menjadi kandidat ekstrim. Coba kita lihat. Saya punya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Kita mau nge-solve terhadap apa nih? Di sini sudah ada, saya akan garis bawahi pakai warna merah. Sudah ada X sama dengan dalam bentuk Y. Oke, ini X sama dengan dalam bentuk Y. Ini juga sama X dalam bentuk Y. Kita juga tadi punya persamaan 4. Persamaan 4 itu adalah Y sama dengan Z. Betul kan? Dan ini harus 8. X-nya kita ganti menjadi Y akar 2 kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z-nya ubah ke Y. Nah, seperti itu. Kita dapat apa dari sini? 2Y kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8. Maka Y kuadrat akan sama dengan berapa? 2. Berapakah nilai Y? Yap, plus minus ya. Ada plus akar 2 atau Y sama dengan minus akar 2. Saya belum pindah slide, tanggung. Slide yang berikutnya untuk case yang berikutnya aja. Kalau Y, di sini saya bikin ya, apalah kecil. Jika Y sama dengan akar 2 yang plus, berapakah nilai Z? Akar 2 juga. Berapakah nilai X? Berapa? Ada yang tahu? 2. Oke, dari mana 2? Ya, yang saya garis bawahi pakai warna merah ya. Karena
X-nya sama dengan Y akar 2. Y-nya akar 2 dikalikan akar 2. Oke. Kemudian, jadi ini akan menjadi kandidat ekstrim nih, karena memenuhi fungsi constraint. Ini saya tulis dulu. Ini 2, akar 2, akar 2. Ya. Ini saya pakai lingkainya pakai warna merah, biar nanti kita konsen ke yang warna merah-merah ya. Selanjutnya, satu lagi. Jika Y sama dengan min akar 2, dan ini akan sama dengan Z, karena Y sama dengan Z, berapa X-nya? Berapa X-nya? Iya, X-nya adalah minus akar 2. Berarti ekstrimnya apa? Minus akar 2. Kok bukan akar 2? Salah ya? Iya, minus 2. Minus 2. Ini juga jadinya minus 2. Masih dihapus. Minus 2, kemudian minus akar 2, minus akar 2. Ini kandidat titik ekstrim yang kedua. Oke, boleh difoto dulu. Siapa yang mencatat? Coba. Iya, betul sekali. Jadi kita sekarang baru lanjut ke case yang ketiga. Sekarang, jika lambdanya adalah minus akar 2 per 2. Jadi walaupun di depan mata seperti nampak gagal, justru itulah yang memberikan nilai ekstrimnya ternyata. Ya, gitu. Maka selanjutnya adalah kita mau tahu untuk case yang ini. Untuk case yang ini kita pakai tadi yang mana dari 2 dan 3 dulu ya. Kita ikuti langkah di slide sebelumnya. Ya, di slide sebelumnya. Bentar, saya cek dulu fotonya. Oke, yang 2 dulu. Dari yang kedua, kita punya X sama dengan 2Y dikali lambda. Artinya, lambdanya diganti akan menjadi minus Y akar 2. Ya, sama seperti tadi. Kalau Anda iseng ngecek yang satu lagi, mungkin dia tidak akan ada kesimpulan lagi, tapi nggak apa-apa, kita coba. Y plus Z sama dengan 2X lambda. Sedangkan kita tahu bahwa ini untuk menghemat space, saya bikin 2Y sama dengan 2Y karena Y sama dengan Z ya, sama seperti contoh sebelumnya. 2Y sama dengan 2X dikali lambda. Lambdanya akar 2 per 2. Gitu. Kemudian, bentar, Y-nya diganti, X-nya diganti dengan 2Y dikali 2. X-nya dikali minus Y. Bentar, saya salah tulis. Biar nggak pusing, saya ke bawah aja nih. 2Y sama dengan 2 dikali min Y akar 2 per 2. Gitu ya. Habis, jadi min 2Y. 2Y, apa? Kenapa? Lambdanya yang mana? Oh, oke. Ininya ya? Ini. Oke, sip. Jadi ini minus. Nah, sekarang lihat. Apa yang terjadi? Saya akan menemukan hal yang serupa. Seperti contoh sebelumnya. Yaitu 2Y akan sama dengan 2Y. Jadi jelas ini tidak akan memberikan, tidak ada kesimpulan. Ya, kita menghabiskan rasa penasaran kita. Pakai 1, pakai 2, dan ternyata kita pakai yang ketiga. Yang ketiga, kita punyanya adalah X sama dengan 2Z lambda. Ya, X-nya kita ganti dengan min Y akar 2. Z sama dengan Y, kemudian lambda adalah minus akar 2 per 2. Lihat bahwa ini juga tidak ada kesimpulan. Jadi kita melakukan hal yang serupa dan ternyata kita punya kesimpulan yang serupa. Ya, maka yang kita lakukan adalah kita akan langsung lompat ke syarat. Kenapa? Karena sudah ada X dalam bentuk Y,
yang saya garis bawahi pakai warna kuning. X sudah dalam bentuk Y, dan Z juga dalam bentuk Y. Maka kita bisa lompat ke fungsi kendalanya, yaitu kendala kita adalah, jangan pakai ini lagi ya, X kuadrat, kendalanya, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 8. Oke, X-nya diganti dengan min Y akar 2, ditambah dengan, tetap ya ini, tambah dengan Y kuadrat, karena Z sama dengan Y. Apa yang terjadi? Bukankah kita akan memperoleh hal yang sama dengan persamaan sebelumnya? Ya, bahwa kita akan mendapatkan 4Y kuadrat sama dengan 8. Jadi Y-nya adalah plus minus akar 2. Jadi kebetulan untuk yang lambdanya plus ataupun minus akan memberikan hasil yang sama. Bu, apakah selalu sama ya Bu ya? Enggak. Jawaban saya adalah tidak selalu sama. Ini hanya kebetulan saja. Untuk lambda yang berbeda, kalau nggak salah tadi pagi yang tanya, Bu, apakah lambdanya itu nilainya bisa lebih dari 1, Bu? Bisa. Ya, contohnya ini kita punya 2 buah lambda. Dan apakah Bu setiap lambda akan memberikan hasil yang sama? Belum tentu. Bisa beda. Ya, contoh yang ini kebetulan lambda kita berbeda tapi memberikan hasil yang sama. Berarti titik ekstrim kita ada berapa teman-teman? Memberikan hasil yang sama. Seperti case sebelumnya. Berarti titik kritis kita total ada berapa? Ada 2. Ya, titik kritisnya atau titik ekstrimnya ada 2. Ini akan kita cek, saya akan tuliskan ya. 2, akar 2, akar 2. Dan kalau ada yang salah mohon dikoreksi lagi. Ini. Ya, kita akan cek masukkan ke fungsinya. F kita adalah, apa ya tadi ya? Bentar, saya lihat foto dulu. Sama dengan XY ditambah XZ. Kita inputkan untuk yang 2, akar 2, akar 2. Maka akan menjadi 2 akar 2 ditambah dengan X 2 akar 2. Jadi 4 akar 2. F min 2, min akar 2, min akar 2. Coba lihat ya. Kita punya adalah 2 akar 2 plus 2 akar 2 juga. 4 akar 2. Nah, coba teman-teman, kedua buah titik kritis tersebut memberikan nilai yang sama. Sama-sama 4 akar 2. Bisa nggak kita menyimpulkan bahwa ini maksimum atau minimum? Bisa tidak? Tes untuk menguji apakah 4 akar 2 ini akan menjadi maksimum atau menjadi minimum. Ya, kita bikin titik uji. Titik uji. Paling enak titik uji paling gampang. Cari apa yang paling gampang? Tuh, 0 juga boleh loh. Ya, 1, 1, 1 juga boleh. 0, 0, 0. Gitu. Ya, maka berarti F ini akan menjadi titik. Maka saya punya bahwa 2 akar 2, akar 2, 4 akar 2, dan minus 2, benar ya? Minus akar 2, minus akar 2, koma. Waduh, keputus. Kalau kalian nggak boleh nulis, usahakan matematika itu agak-agak rumit-rumit. Bukan rumit, nulisnya tuh nggak bisa sembrono gitu ya. Dan gini deh, dan min 2, min akar 2, min akar 2, min akar 2 adalah titik apa berarti? Maksimum. Iya, gitu. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Silakan jika ada yang mau tanya. Hati-hati dong.
Ini salah saya. Oh, itu adalah hasil, sorry, bukan akar 2, ini salah. Ini harusnya 4 akar 2. Tapi saya lata. Harusnya nggak boleh ngambil 0,0. Kenapa coba? Hati-hati. Perhatikan soal. Kita boleh ambil titik uji. Iya, betul. Siapa nih yang jawab? Moses. Berapa nih mau Moses? Jika seandainya tidak ada kendala, maka kita boleh mengambil titik berapapun sama kayak di kalkulus 1. Ya, kalau fungsinya nggak pakai kendala, dikasih fungsi tidak ada kendala, itu boleh mengambil apapun. Ya, tapi ingat bahwa kita di sini sedang membahas fungsi yang punya kendala. Apa kendala kita tadi? Saya tulis pakai warna kuning. X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat sama dengan 8. Artinya titik ujinya itu boleh pilih berapapun. Tapi, ada tapinya. Apa Moses tapinya Moses? Moses, kenapa? Ya? Oke, Moses, kenapa kita titik ujinya? Titik ujinya nggak boleh sembarangan. Karena nggak sama 8. Kalau saya memilih 0,0,0 atau 1,1,1, tidak ada di daerah kendala kita. Jadi maksudnya kita boleh bebas milih titik. Apapun titiknya selama dia memenuhi kendala yang sedang saya tunjuk. Jadi harus kalau dijumlah sama dengan 8. Titik apa yang mau dicek? Titik ujinya. Yang gampang, kenapa? 2, 1, 0. Memenuhi 8 tidak? Nah, betul sekali, boleh 2, 2, 0. Kenapa teman-teman kita boleh pilih 2, 2, 0? Siapa nih yang jawab barusan? Atau mau pilih 022, mau pilih 202 boleh. Kenapa? Karena kalau kita bikin 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 0 kuadrat, hasilnya adalah 8. Ya, jadi sekali lagi, titik uji boleh kita pilih berapapun selama tidak ada kendala. Kalau ada kendala, berarti kita milih titiknya bebas, tetapi kalau diinputkan kendala, dia valid, memenuhi kendalanya. Ya, sekarang kita cek. Kalau kita mau hitung F220 akan menjadi XY 2 kali 2 ditambah XZ 2 kali 0 akan sama dengan 4. 4 sudah jelas lebih kecil daripada 4 akar 2. Saya mau tanya, kenapa saya bandingkannya dengan 4 akar 2? Kita bandingkan dengan 4 akar 2 karena 4 akar 2 itu adalah suatu nilai dari yang diperoleh dari titik kritis. Ini 4 lebih kecil, artinya 4 akar 2 adalah yang paling besar, yang maksimum. Maka saya bisa menyimpulkan pakai merah biar jelas. Maka 2 akar 2 dilengkapi dengan apa? 4 akar 2. Karena iya, yang keempat itu yang titik yang menunjukkan nilainya. Kan tadi saya pertanyaannya adalah tentukan titik ekstrimnya kan ya? Gitu. Kalau titik berarti harus sama nilainya, lengkap. Jadi ini pun min 2, min akar 2, min akar 2, dan 4 akar 2 adalah maksimum point. Adalah titik